gini, Islam itu dulu tuh banyak juga kasus yang kebetulan itu buat saya tuh terenyuh gitu. Saya nggak suka dengan orang-orang Islam karena kebetulan di tetangga saya juga yang kebetulan Muslim, ya kan, di lingkungan saya itu bersikap kasar terhadap saya. Jadi saya menganggap, wah memang Islam ini juga termasuk agama yang keras. Jadi itu yang membuat paham Tritunggal saya itu udah jelas. Dan kalau misalnya butuh penjelasan yang lebih jelas lagi untuk orang Muslim, saya jelas kayak gini. Kalian ini manusia. Oke, ini udah mulai ngajak nih. Udah mulai nih. Kalian ini manusia. Kalian mau mencoba untuk memasukkan Tuhan dengan pikiran kalian yang terbatas, bagaimana sedangkan Tuhan sendiri tidak terbatas. Ya, oke. Saya yakin waktu itu bahwa orang Islam langsung diam. Sampai satu titik saya akhirnya terenyuh karena saya waktu itu nantang kayak gitu. Nantang apa nih? Yang tadi saya bilang kan, ketika doa itu dijawab, berarti itulah yang benar. Oke, siap. Oke. Masuk ke kuliah. Ini mulai masuk kuliah. Oke, masuk kuliah ini udah mulai terenyuh nih. Jadi ketika saya udah karena waktu SMA kan saya juga mau belajar ini, saya udah tahu deh nih apa bahan-bahan yang diserang, bagaimana cara menyerang orang, ya kan. Jadi saya tuh udah tahu nih bagaimana konsep agamanya Islam, konsep dasarnya sih, konsep dalam konsep Islam. Dan akhirnya ketika saya masuk kuliah, saya mengenal satu orang. Ini saya buka-buka nih. Boleh. Dan memang jelas akhwat ya, wanita, jelas. Karena waktu SMA juga saya kan ada akhwat, saya juga jarang akhwat. Karena titik terlemah sebenarnya itu kan perempuan ya. Perempuan, berarti ya. Oke, saya lanjut Bang Rupan. Oke. Jadi waktu itu ketika saya berusaha untuk dekat, ya kan. Mungkin kalau misalnya orang bilang ini adalah doa yang salah karena permintaannya kita untuk untuk pacaran katanya kan. Enggak lah, menurut saya bukan untuk pacarannya. Ketika saya meminta, saya bukan untuk pacarannya. Tapi bagaimana kita nih apakah bisa lanjut atau enggak? Berarti ya kan? Bang Rupan ini berpacaran waktu itu dengan beda agama? Ya, ibaratnya kayak gitu, ya kan? Kan ada yang bilang kayak gini, pacaran itu kan tindakan. Ya kan? Tindakan setelah kita meminta petunjuk. Itu saya sudah lakukan ketika saya udah mulai kuliah di semester 2. Padahal itu kan cara-cara orang Islam ya. Minta petunjuk dulu baru di ini. Emang agama sebelumnya enggak? Kalau saya dulu enggak. Udah terjadi baru minta petunjuk, maksudnya apa? Gitu. Jadi kebalik nih. Kalau sekarang enggak, minta petunjuk dulu baru lakukan. Oke. Jadi kemarin tuh minta petunjuk nih, kenapa nih? Maksudnya apakah dia nih nanti bisa jadi masa depan kita? Apakah dia pas untuk masa depan kita? Mulai serius ya? Berarti serius karena memang karena waktu itu saya mikirnya kayak gini, daripada saya nih menghabiskan waktu, saya coba untuk serius. Karena ketika saya punya dasar, gimana ya bilangnya ya? Karena saya punya patokan gitu. Punya patokan untuk serius tuh setinggi mana? Boleh. Serata apa gitu kan? Jadi misalnya kalau saya harus memperjuangkan, misalnya nih kalau misalnya kita kasih nilai ya, saya harus memperjuangkan 10 juta, ya saya cari 10 juta. Dengan usaha itu mulai dari sekarang. Karena nggak mungkin kalau misalnya nanti setelah lulus kuliah, ya kan, ibaratnya ya kita udah pakai modal orang tua dong kayak gitu. Ya kan? Saya waktu juga megang pikiran kayak gini, jangan sampai kita nih terlalu banyak menggunakan modal dari orang tua untuk diri kita pribadinya di kedepannya. Mandiri lah ya. Nah, ibaratnya mandiri. Meskipun ada campur tangan orang tua, ya paling enggak perbandingannya kecil. 20-80, 80-nya dari kita, 30-70 dari kita. Paling enggak jangan sampai 50-50, 40-60 jangan. Jadi tuh kalau bisa tuh kita tuh ya ada usaha yang lebih besar gitu untuk memperjuangkan masa depan kita sendiri. Ya kan, termasuk juga dengan masalah jodoh tadi. Masalah jodoh. Ya. Jadi saya mikir, wah itu memang serius. Berarti ada niatan ini ya. Waktu itu niatan untuk menemukan seseorang yang menjadikan jodoh masa depan ya. Iya gitu. Jadi tuh saya mikirnya, wah kalau dia kan udah tahu nih, udah ketemu orang, udah tahu sifatnya, udah tahu karakternya, otomatis sudah tahu nih standar dia butuh berapa. Kalau udah tahu standar dia butuh berapa, kita tahu perjuangannya gimana. Apakah kita harus berjuangnya maksimal, apakah kita berjuangnya santai, atau bahkan nggak perlu perjuangan. Gitu kan mikirnya. Saya coba waktu itu, akhirnya saya tanya, minta petunjuk ya kan. Cara saya minta petunjuk waktu itu memang agak unik, karena sebelum-sebelumnya saya setiap minta petunjuk, itu tuh ada doa. Doa puasa. Jadi puasa juga
Ada puasa ya? Ya, dengan cara yang sebelumnya, dengan cara agama sebelumnya. Jadi doa dengan agama yang sebelumnya, puasa dengan agama yang sebelumnya, ibadah dengan cara agama yang sebelumnya. Itu kan ada diajarkan. Jadi ketika saya waktu itu minta petunjuk, saya itu mikirnya gini, ya udah kita coba minta petunjuk dulu, kita doa. Jadi saya pertama dulu doa. Jadi tiap malam kita doakan, minta petunjuk apakah iya atau enggak. Cara saya waktu itu tahu itu jawabannya atau enggak, caranya dengan dimudahkan. Apa tuh? Dimudahkan, direkatkan, kita dimudahkan jalan untuk mengenal. Untuk lebih dekat. Ibaratnya kayak gitu kan. Waktu itu saya mikir, ya udahlah doa dulu. Sampai waktu itu satu titik, wah, kok doa saya nih enggak berubah. Enggak terkabul-kabul ya? Maksudnya gimana? Terkabul, Bang. Terkabul? Jadi itu, kok saya sama dia makin dekat ya? Bingung saya nih. Makin dipermudahkan untuk mengenal. I know. Wah, kalau misalnya dipermudahkan untuk mengenal dia lebih jauh, otomatis bisa jadi dia jodoh kita. Mungkin masa kayak gini sih, masa semudah ini sih cara jawabnya itu. Karena kalau saya yakin waktu itu, kalau misalnya doa ini tidak dijawab, saya yakin kayak gini, wah doa ini pasti menjauhkan kita. Karena saya juga pernah lakukan ini waktu SMA juga sih kebetulan. Dan benar-benar saya minta kalau misalnya bukan, ya direkatkan. Kalau tidak dijauhkan. Benar-benar waktu SMA dijauhkan. Jadi waktu itu saya yakin, wah saya coba lagi lah. Balik ya dengan yang kuliah ya. Yang kuliah malah didekatkan ya. Didekatkan malah kok kayak gini ceritanya gitu. Wah, tidak mungkin nih, tidak mungkin. Akhirnya saya putuskan untuk puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu mengikuti agama sebelumnya tapi? Ya. Jadi tata cara puasa yang saya tahu waktu itu, ketika kita pagi mintanya doa, Tuhan, saya mau berdoa sampai jam sekian. Ya. Ketika dah terakhir, kita ibadah dulu, ibadah sederhana, entah itu nyanyi, entah itu berdoa lama gitu kan. Akhirnya baru kita makan. Nah, waktu itu saya lakukan hal itu 3 hari berturut-turut. Dan sambil berdoa, ketika saya berdoa, saya minta petunjuk. Gitu. Apakah nanti berubah atau tidak jawaban itu sama dengan doa yang saya lakukan? Karena waktu itu udah berapa hari saya doa, mungkin ada sekitar berapa minggu. Gitu. Lalu Bang Nopan? Lalu waktu itu ketika saya udah selesai berpuasa, jawaban doa kan udah berubah, udah 3 hari. Saya waktu itu punya batas range ketika doa itu dijawab atau enggak, itu 3 hari. Udah menentukan batasnya ya? Kalau misalnya 10 hari ternyata enggak berubah kan sama aja. Kenapa kita harus menunggu 10 hari? Kalau 3 hari juga enggak ada perubahan jawaban ya kan? Unik juga ya. Justru gini, saya mikirnya gini, semakin lama kita memberikan range waktu, semakin membuat itu ragu. Iya kan? Karena bisa jadi itu malah setan yang masuk ke dalam pikiran, akhirnya merubah cara pikir kita. Gitu. Ya, berarti tunggu Bang Nopan. Berarti unik ya, Bang Nopan. Bang Nopan berdoa, tapi ada batas waktu yang Bang Nopan tentukan untuk terjawabnya doa Bang Nopan ya. Oke, siap. Lalu gimana Bang Nopan? Sebenarnya itu kan jawabannya itu kan di doa sebelumnya udah dijawab nih. Udah puasa, harusnya ada perubahan. Saya mikirnya kayak gitu. Sampai waktunya karena tidak ada perubahan kan dari jawaban doa, saya mikir, kenapa ya tidak ada perubahannya? Kalau misalnya doa ini tidak dijawab, berarti kan ini benar agamanya. Kenapa bisa dijawab gitu? Karena simpel itu ya mikirnya ya. Karena waktu itu kan saya udah nantang. Sebelumnya pas SMP, saya bilang agama lain tidak mungkin dijawab doanya. Siap. Iya kan? Pas saya merasa, kok malah jawaban doanya ke arah agama Islam. Saya jadi mikir, kalau misalnya caranya kayak gini, berarti Islam itu juga agama yang benar. Berarti Islamnya agamanya benar. Karena tidak mungkin agama yang salah doanya dijawab. Saya mikirnya kayak gitu. Kalaupun dijawab dengan hal yang sederhana, sedangkan ini dengan udah puasa, udah doa, udah melakukan tata cara ketika di agama sebelumnya untuk memastikan suatu jawaban, gitu juga saya lakukan dengan cara yang ini. Untuk ini nggak ada perubahan. Jawabannya tetap iya. Jawabannya doanya dijawab. Saya kan jadi bingung. Lalu apa tindakan setelah itu yang Bang Nopan lakukan? Akhirnya waktu itu setelah saya mendapatkan jawaban, saya jadi galau. Wah, nih proses galau ya? Galau nih. Kenapa ya kayak gini? Waduh, berarti kalau misalnya kayak gini ini benar lah agama ini. Berarti tapi gimana cara pindahnya ya? Karena kan pindah ya. Jadi gimana cara ininya ya? Karena kan benar nih berarti ini. Aduh,
gimana ya? Akhirnya saya mikir waktu itu, nggak mungkin dong kita pindah karena dari kondisi kita yang sebelumnya kuat sekali, ada di atas bahkan, tiba-tiba langsung pindah ke lain haluan, pasti kan orang pada bertanya, wah ini anak nih kenapa bisa langsung log out gitu, padahal wah udah kuat kayak gini kok bisa log out gitu, lagi seru-serunya, ibaratnya kan kayak gitu. Udah sering pelayanan dong, ya kan? Kita yang mulai lagi, wah orang-orang pada bertanya pasti. Saya mikir waktu itu, wah gimana caranya? Ya udahlah, akhirnya latihan dulu. Berarti berapa jedanya nih? Saya mikir waktu itu, ya udahlah kalau misalnya mau pindah agama pun, ya udah pas nikah lah. Enak kayak gitu. Karena itu yang paling masuk akal. Jadi orang menyalahkan kita itu pindah agama karena memang menikah. Ya, kebanyakan faktor menikah. Jadi orang mikirnya, oh bukan karena alasan yang lain, sehingga tidak mengganggu akidah mereka. Jadi tidak membuat mereka penasaran, oh apakah agama Islam benar? Nanti mereka kalau mempelajari, wah susah dong kita ini anggap mempengaruhi mereka untuk pindah agama gitu kan. Susah kayak gitu. Siap. Karena ini benar-benar keadaan pribadi. Jadi mikir, jangan sampai saya ceritakan keadaan yang nyata ini sehingga membuat orang tuh akhirnya terpengaruh atau bahkan berpikir negatif bahwa doa yang saya lakukan waktu itu berasal dari setan. Lucu dong saya nyebut nama Tuhan yang jawab setan. Lucu dong. Ibarat saya mikir kayak gini, bang yang datang itu kan aneh gitu. Nggak mungkin kan saya nyebutnya A yang datang B gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Oke, lanjut Bang Nopan, gimana? Dan apa yang membuat saya akhirnya waktu itu kuat bahwa jawaban doa itu benar? Saya nyebutnya Tuhan di agama saya yang sebelumnya. Kalau dibilang itu dari setan, otomatis saya salah. Ya kan? Kalau misalnya saya, otomatis akidah saya salah. Sebelumnya, otomatis salah juga dong agama yang sebelumnya, ya enggak? Akhirnya, wah, kalau misalnya mereka menyalahkan itu jawaban dari setan, berarti saya berseru kepada setan yang saya waktu itu sebutnya nama Tuhan yang sebelumnya. Ya kan? Otomatis mereka sama aja mengatakan bahwa Tuhan yang sebelumnya itu saya nggak mau nyebut, ya kan? Bukan dong? Ya kan? Nggak mungkin. Makanya waktu itu logika saya waktu itu kuat. Nggak mungkin dong ketika saya menyebut nama Tuhan yang sebelumnya, doa ini salah. Pasti benar. Dan makanya saya nggak mau menciptakan ini sebenarnya. Karena memang saya takut ketika orang yang mendengarkan ini malah menjadi terpengaruh, malah jadi berpikir. Ya kan? Saya sampai sekarang bukan tidak ingin mereka mengenal kebenaran, tapi saya tidak ingin ini menjadi sebuah titik perpecahan. Karena ketika saya melihat ketika ini terjadi bisa jadi konflik. Takutnya konflik, ya kan? Karena bisa bertentangan dengan ini, akhirnya ya itulah. Bang Nopan. Ini kan udah panjang ya perjalanan Bang Nopan nih, sampailah tadi itu cara mengenal Islam itu unik ya, melalui doa, meyakinkan diri. Kapan Bang Nopan betul-betul memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.